Alhamdulillah atas takdir Allah, atas kehendak Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah. Malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi di majelis yang mulia ini dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan majelis malam ini dapat menguatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga dengan semakin kuatnya cinta kita kepada Rasulullah, kita akan termotivasi untuk selalu bisa mencontoh dan meneladani pribadi, perilaku dan akhlak-akhlak Nabi, untuk selanjutnya kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Karena hanya dengan itu kita akan dapat meraih sa'adah abadiyah, kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Bukankah setiap kita mendambakan kehidupan yang bahagia? Betul? Bukankah setiap kita mendambakan kehidupan yang istilah agamanya barokah, yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya? Allah mengajarkan satu doa yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi auzilni muzalam mubarakan wa anta khairul muzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku kapanpun, dimanapun, pada posisi yang selalu Engkau berkahi. Memang hidup yang paling nikmat, paling membahagiakan itu hidup yang barokah, yang ziyadatul khair. Semakin lama semakin bermakna. Hidup yang semakin tua semakin mulia, semakin hari semakin berarti. Semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin lama semakin banyak ibadahnya, semakin lama semakin banyak amal-amal solihnya, semakin lama semakin banyak saudaranya, semakin lama semakin banyak sedekahnya, semakin lama semakin banyak pahalanya, semakin lama semakin banyak barokahnya. Semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin lama semakin mahal harganya. Itu kehidupan yang berkah, kehidupan yang sukses. Jangan sampai hidup ini semakin lama semakin rendah derajatnya, itu kehidupan yang gagal. Jangan sampai hidup ini semakin lama nilainya semakin murah, itu hidup yang gagal. Segala sesuatu di dunia ini semakin lama harganya semakin mahal. Setahu saya, tanah di mana-mana semakin lama harganya semakin mahal. Pakaian jenis apapun semakin lama juga semakin mahal. Alat-alat elektronik itu semakin lama harganya juga semakin mahal. Sampai bumbu dapur, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica, terase, itu semakin lama harganya juga semakin mahal. Sehingga saya pun ceramah juga begitu. Lah kalau hidup semakin lama semakin murah, itu hidup yang gagal. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang barokah. Perumahan yang paling nikmat untuk ditinggali adalah perumahan yang barokah. Jabatan yang paling nikmat membahagiakan itu juga jabatan yang barokah. Duit yang paling nikmat dan membahagiakan itu juga duit yang barokah. Cuman Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, duit yang berkah itu enggak harus banyak secara nominal, nggak harus banyak secara jumlahnya, enggak. Tapi yang banyak itu nilai kebaikan dan kemanfaatannya. Dan tanda orang yang hidupnya barokah itu atine ayem, keluarganya tentrem, meskipun duitnya banyak. Jadi atine ayem, keluarganya tentrem, meskipun duitnya banyak. Itu hidup yang barokah.
Lah sekarang punya duit banyak tapi keluarga nggak tentrem, ya nggak barokah namanya. Punya duit banyak banget, 50 juta. Banyak apa banyak? Ya kalau ukuranmu sih udah banyak banget. Punya duit banyak, 50 juta. Tapi kalau keluarganya nggak tentrem, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu, hamil di luar nikah, suami menghamili istri tetangga, istri perempuan yang bermerek C, ceriwis, cerewet, cemburuan, curiganan, ceguk, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, cerongoan, celutak. Rasa-rasanya duit 50 juta nggak ada artinya kalau keluarga nggak tentrem, betul? Coba Bapak Ibu, Anda pilih mana? Punya duit banyak banget, 50 juta, tapi keluarganya nggak tentrem, sama punya duit cuman 100 juta tapi keluarganya tentrem. Mudah-mudahan semuanya barokah, keluarganya barokah, rumah tangganya barokah, didukung oleh rumah yang bagus. Cuman perlu diingat bahwa bagusnya rumah itu barometernya, ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Biaya pembangunannya miliaran, bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti, masa impor teko Jonegoro. Perabotannya mahal-mahal banget, seluruh ruangan udah ber AC, sampai toiletnya AC. Kan selama ini kalau ruangan Anda kan banyak yang belum AC, masih AB gelasnya, angin berobos itu. Ini luar biasa rumahnya, mentereng. Bukan itu ukuran bagusnya rumah, tapi rumah bagus itu ukurannya dari penghuninya, orang-orang yang tinggal dalam rumah itu. Meskipun rumah sederhana, biaya pembangunannya nggak mahal-mahal amat, perabotan-perabotan rumah tangganya murah-murah, tapi isinya keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang ahli ibadah, suami soleh, istri solehah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah. Itu rumah-rumah bagus namanya. Sebaliknya, meskipun rumah itu bagus banget kayak rumahnya Demet, tapi yang tinggal di dalam keluarga yang berantakan, anak-anaknya pada drop out sekolah, nggak ada yang mau ngaji, suami istri tiap hari berantem, cekcok melulu, nggak pernah ada kedamaian, tiap ketemu pasti berantem. Masak suami baru pulang kerja sampai rumah, istri wes nyangap wisan, bedes teko. Suami kan nggak mau kalah, oh ketek akan cangkem. Anaknya denger, wah ternyata bapakku bedes, ibuku ketek, berarti aku iki munyuk. Itu namanya bukan rumah tapi kebun binatang, ngisinya bedes, ketek sama munyuk. Ya sama dengan baju itu Bapak Ibu. Ukuran baju bagus itu bukan dari kainnya yang sutra kualitas tinggi, modelnya yang wah keren, gentle, trendy, funky, bukan. Bandrolnya mahal, bukan. Tapi ukuran bagusnya baju itu dinilai dari orang yang ada dalam baju itu, yang make. Meskipun baju itu berbandrol mahal, bandrolnya 10 miliar. Mbuh klambi apa mbuh pokoknya. Yo sekalian bikin contoh biar gak kena dibantah. Bandrolnya 10 miliar. Kainnya kualitas tertinggi, modelnya paling bagus. Mohon maaf, tapi yang tinggal di dalam itu perempuan yang moralnya bejat, akhlaknya rusak, nakalnya amit-amit. Itu aku nggak tahu namanya, mohon maaf banget nggak bisa nyebutin terpaksa. Bahasa Jawanya nggak ngerti, bahasa Sundanya nggak ngerti, bahasa Betawinya juga nggak ngerti, bahasa Indonesianya juga nggak ngerti. Ngerti aku cuman bahasa yang agak ke Inggris-Inggrisannya. Perempuan kayak itu dinamakan the lonte. And the begengge. Apa?
Oh ya, WTS, wadah titip senjata. Ada yang bilang PSK, perempuan suka kelon. Malah orang Jawa bilang balon, sing bayar oleh kelon. Bukan pelacur, sumpeli alat mancur. Tuh kalau di daerah aku namanya I love you. Mari tilapi tinggal belayu. Baju yang berbanderol mahal, kalau yang make perempuan kayak gitu, ya nilainya jadi murah. Orang yang ada di dalam baju itu perempuan murahan. Halo. Sebaliknya, meskipun baju itu murah banget, kainnya titron yang paling murah, 1 meternya cuma 500 perak. Jahitannya jarang-jarang, yang dipakai jahit itu dom karung, kaku banget. Warnanya kontras, nggak serasi sama sekali. Atas merah, bawahnya hijau, kayak kapsul. Tapi yang ada di dalam baju itu yang make wanita solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak wanita-wanita di Tangerang elok sini. Pret, solihah ngono potongane. Meskipun baju itu harganya sebenarnya murah, tapi kalau yang make itu wanita yang nilainya mahal, baju itu ya jadi mahal nilainya. Sama rumah juga begitu. Rumah bagus ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Karena sebagus apapun bentuk rumah, semegah dan semewah apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya kambing namanya tetap aja kandang. Betul? Rumahnya bagus, mewah, mentereng, tapi dalam isinya sapi, kerbau, namanya kandang. Sebagus apapun bentuk rumah, semegah semewah apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya orang sakit namanya ya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumah kayak istana, tapi dalam isinya mak lampir, nih pelet, gerandong, jerangkong, sendel bolong, namanya rumah hantu. Meskipun rumah itu kecil, jelek, di pinggir kali, udah reot, genteng banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor. Tipenya bukan cuman RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Ini tipenya panjang banget. RSSSSSSSSSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit senggama, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit sendenan, sesek-sesekan selalu. Ini nggak mudah ngerangkai kata-kata kayak gini. Bener, ngerangkai kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya larang. Rumahnya kecil, jelek, bocor, peot, tapi yang tinggal di dalam itu keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang ahli ibadah, ahli sholawat, ahli zikir, ahli ngaji. Itu yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Maka sungguh keberkahan dalam hidup ditentukan dengan kualitas manusianya. Kita ini sudah nggak saatnya berpikir tentang enak apa nggak enak. Itu pikirannya anak kecil. Mohon maaf. Subhanallah. Ya, saya berdiri aja karena kelihatannya jamaah yang datang mayoritas ibu-ibu, cewek-cewek dan kaum perempuan. Maka saya harus berdiri karena saya sadar hasil survei, riset dan penelitian terakhir membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri lebih dicintai kaum perempuan. Kita nih sekarang udah nggak saatnya lagi berpikir tentang enak apa nggak enak. Itu pikirannya anak kecil. Anak kecil itu kalau enak dia mau, kalau nggak enak dia nggak mau. Kalau enak dia seneng, kalau nggak enak dia nggak seneng. Kalau enak dia semangat, kalau nggak enak dia males. Itu pikiran anak kecil. Anak yang usia
3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi anak-anak yang usia 56 tahun, anak-anak yang usianya 62 itu udah nggak saatnya lagi berpikir kayak gitu. Kita itu sekarang pikirannya harus tentang ini baik apa buruk, bener apa salah. Jangan berpikir tentang enak apa nggak enak, tapi berpikirlah tentang ini baik apa buruk, bener apa salah. Kalau itu baik, kerjakan walaupun nggak enak. Kalau itu bener, lakukan walaupun nggak enak. Kalau itu buruk, tinggalkan walaupun enak. Kalau itu salah, tinggalkan walaupun enak. Kelihatannya pada nggak ngerti. Emang agak susah sih ngomongin orang-orang yang IQ-nya rendah itu. Oke, saya ulang. Udah nggak saatnya lagi kita berpikir tentang enak apa nggak enak. Kalau enak mau, nggak enak nggak mau. Kalau enak semangat, kalau nggak enak males. Kalau enak seneng, kalau nggak enak nggak seneng. Itu pikirannya anak kecil. Tapi kita sekarang harus berpikir tentang baik atau buruk, bener atau salah. Selama itu baik, bener, lakukan walaupun nggak enak. Selama itu buruk, salah, tinggalkan walaupun enak. Kalau kita udah bisa kayak gitu, kita akan bisa menikmati bener, menikmati baik. Dimana baik dan bener itu nikmatnya lebih dahsyat daripada enak. Contoh, kalau nggak dikasih contoh ya nggak paham. Soalnya kelihatannya cantik-cantik tapi on. Contohnya gini, bukti bahwa bener, baik itu jauh lebih nikmat daripada enak. Contoh, pemain bola ketika berhasil bikin gol ke gawang lawan, bukan ke gawang sendiri. Pemain bola ketika bisa bikin gol ke gawang lawan, dia betul-betul bisa menikmati sampai gulung-gulung, gelundung. Karena yang dilakukan benar dan baik. Dia nggak melakukan pelanggaran, nggak offside, nggak melakukan kesalahan. Yang dilakukan benar, yang dilakukan baik, nggak ada pelanggaran, nggak ada offside. Maka begitu dia berhasil mengegolkan bola itu ke gawang lawan, gol, dia betul-betul merasakan nikmati sampai gulung-gulung gak karuan. Mohon maaf bapak makan sate, seenak-enaknya sate, habis makannya paling ya apa ada orang habis makan sate terus gelundung saking nikmatnya. Pemain bola itu saking nikmati ya habis ngegol nih, terus mau menek kancane. Misal sampean habis makan rawon terus wenekan celingkrik. Enggak kan? Yang dilakukan benar, yang dilakukan baik, maka dia bisa menikmati sampai gulung-gulung ndak karu-karuan. Mohon maaf, sampean habis hubungan intim suami istri yang dianggap paling enak. Paling nek isbarnya mau klewes. Apa ada orang habis gituan terus yes yang ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga para jamaah rahimakumullah, untuk itu modal utamanya pertama kita harus mempunyai kesehatan zahir batin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Karena sehat itu penting, karena sehat itu mahal, sehat itu berharga, sehat itu harus kita ikhtiari secara maksimal dan bahkan harus kita mohon kepada Allah dalam bentuk doa. Salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian semua mintalah diberi kesehatan setelah kalian punya keyakinan, setelah kalian punya keimanan.
Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar diberi kesehatan setelah kalian punya keyakinan dan keimanan. Kenapa demikian? Karena sekuat apapun iman seseorang, sehebat apapun iman seseorang, kalau dia nggak sehat, kalau dia sakit-sakitan, maka ibadahnya nggak akan bisa sempurna. Misalnya imannya kuat, imannya hebat, tapi sakit-sakitan, nggak mungkin bisa pergi haji, menggerikan. Imannya hebat, imannya kuat, tapi nggak sehat, sakit-sakitan. Ya kadang-kadang puasa aja nggak mampu, zakat nggak mungkin bisa, orang nggak kerja, nggak punya duit, nggak punya penghasilan, apanya yang mau dizakatin? Iman hebat, iman kuat, tapi nggak sehat, ya qiyamul lail nggak bisa sempurna. Zikir, sholawat, baca Al-Quran nggak mungkin betah lama, wong geriken-geriken. Apalagi sehat tapi nggak punya iman. Nah ini jadinya the coach look. Para pelaku tindak kriminal, para pelaku maksiat itu rata-rata ya orang-orang yang berbadan sehat, bertubuh sehat, betul? Kok nggak semangat sih? Yang melakukan kejahatan, yang melakukan maksiat itu rata-rata orang-orang yang tubuhnya sehat, betul? Koruptor-koruptor yang suka ngabisin duit negara itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka ke klub malam, sukanya dugem, tahu dugem ya? Duduk gemetar itu loh, naik ojek. Itu orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka teler, itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka main judi itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Ibu-ibu yang suka ngomelin suami itu rata-rata yang tubuhnya sakit apa sehat? Nah itu orangnya jawab sendiri ya itu. Sehat tapi nggak punya iman, malah rusak. Karena iman merupakan pondasi utama. Orang tidak akan mungkin dapat melakukan amal kebaikan kalau nggak punya dasar keimanan. Maka dalam Al-Quran setiap menjelaskan tentang amal solih, amal kebaikan pasti dibarengi dengan iman. Amanu wa amilus solihat, beriman dan banyak beramal solih. Ini kesatuan yang nggak bisa dipisahkan antara iman dengan amal solih. Loro-loro ning atunggal. Apa ya bahasanya ya? Ya pokoknya nggak bisa dipisah. Bagaikan garam sama asin. Iya. Setiap garam pasti asin, walaupun nggak setiap yang asin itu garam. Contohnya umbel, nggak tahu, aku pernah dilat kok. Amanu wa amilus solihat, ini nggak bisa dipisahkan. Beriman dan banyak beramal solih. Artinya orang yang beriman itu pasti amalnya solih. Semakin kuat imannya, semakin banyak amal solihnya. Semakin tipis imannya, semakin sedikit amal solihnya. Kalau nggak punya iman, ya nggak mungkin melakukan amal solih. Sebaliknya, amal solih itu mempertebal dan menguatkan keimanan. Semakin banyak amal solihnya, imannya semakin kuat. Kalau amal solihnya cuma dikit, imannya ya tipis. Kalau nggak pernah melakukan amal solih, imannya hilang. Maka nggak bener kalau misalnya ada orang ngomong kayak gini. Itu yang nyuri emang dia tuh pencurinya, tapi meskipun dia pencuri sebenarnya dia imannya kuat itu imannya. Lah kalau imannya kuat ya nggak mungkin nyuri. Kenapa dia nyuri? Ya karena nggak punya iman. Ingat sabda Rasulullah, la yasriku sariqun hina yasriku wa huwa mu'minun. Pencuri itu nggak mungkin nyolong andaikan dia punya iman. Karena iman itu sifatnya fluktuatif, yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang habis sama sekali. Lah pencuri ketika dia nyolong tuh imannya lagi habis. Imannya lagi habis. Maka nggak ada ceritanya copet ngerebut tasnya orang sambil baca takbir. Allahu Akbar. Itu enggak ada.
Nggak ada perampok mau beraksi kok terus baca nawaitul ngerampoka lillahi ta'ala, nggak ada. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Orang nggak mungkin berbuat zina andaikan dia punya iman. Kok dia sampai berbuat zina waktu itu imannya lagi hilang. Makanya nggak ada orang mau zina kok tawasul dulu. Nggak ada. Adinda Londe yang aku cintai, sebelum kita melakukan proses perpetingkringan ini, marilah kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perpetingkringan ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak ada. Maka pertama kita disuruh minta kepada Allah agar diberi kesehatan dan keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa ini perintah Allah, maka asal kita berdoa diijabah apa enggak diijabah, tetap kita udah dapat pahala. Dan Allah udah janji kok, setiap kita berdoa pasti diijabah sama Allah. Allah udah janji, ud'uni astajib lakum. Kalau enggak diijabah itu berarti ada yang konslet. Cuman Allah dalam mengijabah doa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dikasih dalam bentuk lain. Kita maunya A tapi sama Allah dikasih B, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena menurut Allah yang terbaik buat kita bukan A tapi B. Andaikan kita dikasih A malah celaka. Halo, contohnya kayak gini, punya anak kelas 2 SD minta dibeliin motor, bapak lagi banyak duit, kira-kira dibeliin apa enggak Pak? Ya enggak lah. Bukan berarti bapak enggak sayang anak, bukan berarti bapak enggak cinta anak. Justru karena cinta, justru karena sayang, bapak paling tahu persis yang terbaik buat anak itu bukan sepeda motor. Dikasih tapi bukan motor, kasih sepeda ontel, sepeda gunung itu. Karena kalau dikasih motor, anak masih kelas 2 SD beliin motor, dinaikin di jalan raya, brus, ya anakmu, malah mencelakakan. Maka mohon maaf, kadang ada orang berdoa, ya Allah jadikan aku orang kaya, ya Allah berikan rezeki yang banyak, ya Allah. Rata-rata warga sini kalau berdoa kan begitu, minta kaya. Aku belum pernah ngedengar ada orang berdoa, ya Allah berikan aku rezeki sedikit aja, nggak ada. Mesti minta rezeki yang banyak, minta jadikan orang yang kaya raya kayak gitu. Tapi kok yo pancet melarat. Ini bukan berarti doa kita nggak dijabah sama Allah. Diijabah, tapi dikasih dalam bentuk lain. Karena menurut Allah yang terbaik buat Anda itu bukan kaya, tapi miskin. Soalnya potonganmu iki lek didadekno sugih mesti meleki. Nggak meleki ya sombong ora betahi wong. Melaku gak gelem diluk wis nek sugih mesti ndegek terus. Allah ngerti yang terbaik buat sampean itu miskin. Soalnya kok nek sampean dikei donya akeh dadi wong sugih, gak kuat keberkahan donya malah pilek. Oi. Kadang ada orang ngomong gini, katanya Allah tuh sayang sama orang Islam, katanya Allah ku cinta sama orang Islam. Tapi buktinya rata-rata di dunia ini yang kaya dikasih rezeki banyak itu malah orang kafir-kafir itu. Cino-cino sing ora Islam sugih-sugih kabeh. Padahal ora kenal Gusti Allah ya dadekno sugih kaya ngono. Kene salat kecilik ya pancet kere. Itu tandanya sampean malah disayang sama Allah. Itu bukti cinta dan kasih sayang Allah sama sampean. Gini loh, kasih tahu sampean. Allah itu udah kadung janji. Siapa yang melakukan kebaikan dibalas sama Allah dengan kebaikan. Siapa yang melakukan kejelekan dibalas juga sama Allah dengan kejelekan. Gak peduli itu orang mukmin, gak peduli itu orang kafir. Di dunia ini melakukan kebaikan dapat balasan. Ada orang mukmin melakukan kebaikan di dunia ini dibalas sama Allah.
Ada orang mukmin melakukan kejelekan di dunia ini, dibalas kejelekan sama Allah. Orang kafir di dunia ini melakukan kebaikan, ya dikasih kebaikan sama Allah, dibalas sama Allah. Orang kafir di dunia ini melakukan kejelekan, ya dibalas sama Allah, kasih kejelekan. Orang kafir di dunia ini bisa nggak berbuat baik? Ya bisa banget. Misalnya lagi jalan, sama lagi jalan, terus terpreset, geludung di belakang ada orang kafir. Ini bisa nolong sampean. Ketika orang kafir ini menolong Anda, dia melakukan kebaikan. Hal semacam itu dibalas sama Allah. Nah, balasannya dikasih di dunia. Orang kafir itu setiap melakukan kebaikan di dunia langsung dikasihkan balasannya sama Allah. Maka jangan heran kalau orang kafir di dunia ini kaya-kaya. Kenapa? Ya balasannya udah dikasih semua di dunia. Kok dikasih semua? Ya biar ntar di akhirat Allah nggak mikir lagi. Allah udah males mikir-mikir orang kafir di akhirat nanti. Udah kebaikannya dibales semua di dunia. Wes tak kekno kabeh nang ngene donya nang rasa-rasakno tutuk-tutukno puas-puasin di dunia. Ntar di akhirat karing geceki siji-siji. Gitu loh. Lah kalau orang mukmin kadang-kadang melakukan kebaikan itu balasannya nggak dikasih di dunia sama Allah. Kenapa? Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah sama orang mukmin. Sayang kalau balasan kebaikannya dikasih di dunia. Kan nikmat di dunia cuma sebentar, kehidupan di dunia cuma sebentar. Ya kalau orang kafir biarlah dinikmati dipuas-puasin di dunia cuma sebentar aja. Nanti di akhirat yang kehidupan selama-lamanya the nyonyor and the nyenyek. Lah kalau orang mukmin melakukan kebaikan kadang nggak dibalas sama Allah di dunia. Kenapa? Allah sayang sama orang mukmin. Allah cinta sama orang mukmin. Sayang kalau ini dikasih di dunia, nanti merasakan nikmat, merasakan bahagia cuma sebentar. Udah, nggak tak kasih di dunia, disimpan aja, kasihkan nanti di akhirat. Sementara di dunia miskin nggak apa-apa, ntar di akhirat kaya raya. Nanti di surga akan dikasihkan semua kenikmatan itu, kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur sing melarat-melarat itu. Nah, alhamdulillah bisa ketawa orangnya. Nah, akhirnya kan mikir, makanya aku tiga melarat. Kan di dunia cuma sebentar, miskin sebentar, besok di akhirat di surga kaya raya, dikasihkan semua di sana. Tapi orang yang terlalu cerdas kadang-kadang masih ngebantah. Lah kalau memang pahala orang-orang mukmin, balasan orang mukmin itu dikasihkan di akhirat. Lah itu, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu kok kaya-kaya semua itu. Katanya balasannya dikasih di akhirat. Gini bro, kalau kiai kok kaya, lah itu soalnya kiai itu tabungannya akhirat kan udah banyak. Jadi lah karena tabungan di akhirnya udah banyak, udah punya tabungan tahajud, punya tabungan jihad, punya tabungan dakwah, punya tabungan zikir, punya tabungan baca Quran, macam-macam, punya tabungan ya mendidik para santri dan umat, jamaah, masyarakat. Udah banyak banget tabungannya di akhirat, maka sebagian bonusnya dikasihkan di dunia. Maka jangan heran kalau kiai itu ya nggak kelihatan kerja apa, tapi kehidupannya kok ya gitu ya, rumahnya bagus, punya mobil bagus, istrinya juga cantik. Rata-rata kiai itu istrinya cantik. Di dunia ini yang beristri cantik itu 3. 1 pejabat tuh rata-rata istrinya cantik. Yang kedua orang kaya itu tinggal pilih, istrinya rata-rata cantik. Yang ketiga kiai, rata-rata kiai itu istrinya cantik. Ada kiai kok istrinya nggak cantik, nasib. Ya nasib lah. Orang kiai itu hiburannya ya cuman istri itu, nggak ada hiburan lain. Hiburannya cuman istri, ngelek bisa nih nasib. Mau cari hiburan apa? Mau main biliar ya nggak pantas. Kiai mau karaoke ya nggak pantas. Hiburannya cuman istri, jelek lagi. Nasib. Tapi nanti di akhirat diganti yang luar biasa, gitu loh. Lah kok kiai di dunia hidupnya enak? Ya sekali lagi itu bonus. Tabungannya di akhirat udah banyak. Lah nek sampean itu kan nggak begitu banyak tabungan di akhirat. Lah kalau dikasihkan semua di dunia, nanti di akhirat dapat apa? Ya, tapi yang namanya berdoa terus.
berdoa itu nggak harus pakai bahasa Arab, jangan salah. Emang kita diajari berdoa pakai bahasa Arab, itu afdhalud doa bil lughatil arabiyyah kalau kita bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nggak harus dipaksa-paksa pakai bahasa Arab. Apa dikira doa yang paling ampuh, yang diijabah Allah itu doa yang pakai bahasa Arab? Kalau emang kayak gitu, yang paling manjur doanya, yang paling mustajabah doanya ya orang Arab dong. Enggak, dipikir doa yang paling mustajabah yang dikabulkan Allah itu yang pakai bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, kayak pernah hidup di Arab 900 tahun. Masa di warung kopi bayar ya bahasa Arab. Berapa bu? 15.000. Ngeluarin duit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih duitnya 20.000. Terima kembalian 5.000. Ya bahasa Arab nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang punya warung ketularan, ngelus dada sambil bahasa Arab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Arab kesasar tekondi. Enggak. Doa yang paling didengar Allah, yang paling kabul, yang paling mustajabah itu doa yang pakai bahasa hati. Pakai bahasa hati. Mohon maaf, orang-orang tua dulu itu rata-rata nggak bisa bahasa Arab. Kalau saya orang Jawa, ya orang Jawa tua dulu itu rata-rata nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Mau bilang syamir khairon fatrukil bago, nggak bisa yo, semar gareng petruk bagong. Padahal itu aslinya bahasa Arab. Syamir khairon fatruk bago. Syamir dibilangin kok. Syamir itu cancut tali wondo. Punya semangat yang tinggi. Khairan, melakukan kebaikan. Fatruk, tinggalkanlah al-bagho, kelacutan dan kesesatan. Ngono, semangat melakukan kebaikan, tinggalkan kejelekan. Semar gareng petruk bagong. Aslinya bahasa Arab. Syamir khairan fatrukil bagho. Orang tua dulu. Modelmu kok kaya gak percaya tak omong. Lah iya toh, mau bilang afun angel ya apem, wali daya ya iwel ndak iso. Robbana atina fid dunya hasanah, robbana dzalamna anfusana, robbana kangelan ya urap-urap wis ngono. Penuh dengan filosofi. Ya kapan-kapan kalau diundang lagi tak jelasin lah. Ini ada yang lebih penting yang harus dijelasin. Rata-rata iya nggak bisa bahasa Arab. Doanya ya kalau orang Jawa ya bahasa Jawa nyel itu, mambu Arab itu ndak. Tapi kok mandi-mandi, kok kabul, karena doanya pakai bahasa hati. Kalau dipikir ya nggak masuk akal lah. Masa apa ya, nyembuhin orang sakit gigi itu doanya cuman kayak gini. Godong pari godong waluh, ora mari tambah abuh, ditiupin sembuh. Padahal doanya itu kebalikan ya, bertentangan. Nah, sekarang yang dibacain pakai Arab kayak apa ya, malah mentek-mentek. Ada orang bisulan itu doanya nggak ada Arabnya sama sekali. Kidul kono ono semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. Itu cuteno upil irung, usap-usapno sembuh, lep hilang, bisulnya hilang. Loh, aku udah pernah praktek itu. Pernah bisul yang kecil itu, kata orang Jawa udun semat itu. Wah, tiang, ampun sakitnya, sampai panas dingin, kepala pening, panas tidak karu-karuan, melakukan geliang-geliang kena udun semat. Aku ingat, wah ini ada doa manjur, ampuh ini doanya orang kuno dulu. Tak bacain. Kidul kono ono semar gawe pundung, upil kuirung ora sida dadi udun. Tak cutekno, adek pas beler dadi yo oleh akeh lah, enak. Langsung tak usap-usapno. Subhanallah, luar biasa. Sore tak bacain doa, paginya langsung manak telu.
Sorry ya, dulu misalnya lagi punya hajat, ada acara, hujannya deres. Ini kepingin terang hujan ini, kepingin reda, nggak usah panggil pawang hujan, apalagi dukun, enggak. Dibaca doanya yo ndak ada Arabnya sama sekali, nyel Jawa. Langite ora sida udan, udano mek sak uyuh jaran. Hujan yang dulunya lebat, kerucuk ini tinggal keracak, ya kayak uyuh jaran, lep, mampet, reda, wis nggak hujan. Pernah aku, wong aku lek ngerti-ngerti tak coba mesti. Lagi ceramah hujan, lumayan deres. Waduh ini kacau ini, ngaji mesti kacau kalau udah hujan. Tak bacain Fatihah, insya Allah Fatihahku ya lumayan fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sampai waladhdallin, subhanallah, tambah deres. Kok kalah sama yang cuman langite ora sida udan, udano mek sak uyuh jaran. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa itu yang simpel, ringkes, teges, mentes, nggak usah terlalu panjang. Kadang doa itu 2 buku dibaca semua. Yang amin itu angkat tangan sampai capek. Ya awalnya sih tinggi ngangkat tangannya, amin, amin, semangat. Ya, udah kelamaan dikit, ya, turunin tangannya, amin. Tangannya turun, suaranya jadi rendah, amin. Tangannya semakin turun, suaranya makin pelan, amin, amin. Lama-lama ya tumpangnya pupus senden karo duwe. Ya kalau kena yang muda-muda malah dikedulenan. Ya karena salah yang doa kepanjangan. Ben, amin, amin. Ringkes, ya kayak doa sapu jagat itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan menghimpun doa itu, ringkes, tegas, mentes, mencakup semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa saja. Urusan dunia minta kebaikan, semuanya katut wes. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat saya juga minta kebaikan. Apa saja urusan akhirat minta kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkan aku dari azab neraka. Wes. Tapi juga jangan terlalu ringkes. Saking ringkesnya sampai nggak bisa difahami. Keringkesen itu namanya. Asal tangan diangkat minta sama Allah, ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya keringkesen dong kalau kayak gitu. Ya emang bener Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin apa itu kok. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Keringkesen. Atau terlalu detail, terlalu panjang, terlalu detail, itu juga nggak bagus. Kesannya mendikte Allah, Allah didikte. Ada anak muda berdoa minta istri, ya Allah, minta jodoh ya Allah, istri perempuan yang cantik, yang kuning, yang tinggi ya Allah, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, yang ayu ya Allah, yang tinggi badannya 176, ukuran BH-nya nomor 67 ya Allah. Iku sak piro sing diwadahi. Allah didikte. Atau doa kesannya ngatur Allah. Ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Si Allah diatur. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sehat itu maka meliputi 5 hal: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Makasih. Kurang semangat ibu-ibu nggak ikut. Ibu kalau aku bilang understand, ibu-ibu harus semangat. Yes, oke? Belum pernah ngikut ngaji aku berarti. Saya ulang, fisik itu meliputi 5 hal. Sehat itu meliputi 5 hal. Sehat zahiran wa batinan, meliputi 5 hal. 1 fisik, kedua psikologis, ketiga sosial, keempat kultural, dan kelima spiritual. Understand? Makasih.
Kenapa sih ketika aku bilang understand ibu-ibu harus yes? Kan understand itu bahasa Inggris dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya kan berdiri. Jadi kalau yang di bawah udah berdiri, ibu-ibu harus yes gitu. Mesti salah paham. Artinya kalau rakyat yang di bawah udah berdiri menyampaikan aspirasi dan aspirasinya bener, nah yang di atas harus yes. Ngono lho. Kenapa orang sampai sakit? Ya karena 5 hal ini nggak balance, 5 hal ini nggak seimbang. Yang paling sering nggak diperhatiin orang itu spiritual. Kalau yang 4, fisik, psikologis, sosial, kultural, betul-betul diperhatiin, dijaga. Tapi yang spiritual justru ini merupakan faktor terpenting, sering dilupakan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya tercukupi dengan baik, dijamin sehat zahir batinnya. Maka asal Bapak Ibu para jamaah, sholatnya istiqomah. Sehari 5 kali, jangan dibalik, 5 hari sekali. Gara-gara urusan kerja, alasan sibuk lah, yang mestinya sholat sehari 5 kali dibalik jadi 5 hari sekali, digabung-gabung lagi. Ya aneh aja niatnya. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sholatnya dioplos. Asal sholat istiqomah, zikir rajin, ngaji semangat, sholawat rajin, sedekah terus, dijamin gak akan sakit-sakitan. Kayak malam hari ini subhanallah, saya betul-betul mencium aura syurgawi. Ini yang datang ini calon-calon ahli syurga. Nanti Bapak Ibu di akhirat ke syurga kalau jadi. Ya kalau jadi. Pokok selama kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik, dijamin sehat walafiat, dijamin gak akan sakit-sakitan. Bener. Subhanallah Bapak Ibu, ternyata 80% penyakit itu sumbernya dari hati. 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Penyakit yang bersumber dari makanan itu cuma 20%. Saya tahu persis karena saya dibilangin orang. Ya dikasih tahu sama orang. Saya punya temen dokter, dokter itu duduk genderuwo. Aku dikasih tahu bahwa ternyata penyakit itu sumbernya yang 80% itu dari hati. Dari makanan cuma 20%, sehingga akhirnya saya termasuk orang yang nggak setuju kalau ada orang punya sakit tertentu, punya penyakit ini, menderita penyakit ini terus makan dibatasi. Gara-gara sakit ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan begini, nggak boleh makan begitu, nggak boleh makan model ini, nggak boleh makan model itu. Saya nggak setuju. Kenapa? Udah sakit makan dibatasi lagi. Yang tambah ngerik-ngerikan. Orang sakit itu butuh asupan gizi, butuh vitamin malah dibatasi. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada larangan dan pantangan tuh nggak ada. Selama tidak berlebihan. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Sakit apapun nggak ada pantangan. Aku berani kok ditokno karo dokter sapa ae wani. Soalnya ya nggak mungkin itu terjadi ngono. Nggak ada pantangan, nggak ada. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat ya kalau berlebihannya bahaya. Betul? Coba kalau ini kita mau pakai resepnya Rasulullah, dijamin nikmat, dijamin sehat. Dengerin, ini urusan Departemen Perbadokan. Kalau urusan makan, itu resepnya Rasulullah gimana? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti nikmat, mesti sehat. Kita kan enggak. Kita tuh belum lapar udah makan, sekalinya makan pasti kekenyangan. Malah ini gampang loro. Modelmu kok gak percaya tak omongnya. Ini serius. Kadang-kadang prihatin saya. Ada suami istri habis datang di acara pesta, hajatan, pernikahan. Habis itu makan prasmanan. Runtung-runtung suami mau ngambil sate, ditampel sama istrinya. Jangan itu.
nggak boleh. Ingat penyakitmu. Akhirnya nggak jadi ngambil sate, pindah mau ngambil kikil, ya dilarang lagi. Kikil juga nggak boleh. Ingin cepet mati, nggak jadi, pindah lagi mau ngambil soto. Apa itu? Apa itu? Soto yo nggak oleh. Akhirnya suaminya kan jengkel, mbuh mambuh, barang-barang gak oleh. Kan aneh kan, dulu waktu muda nggak punya duit, nggak bisa beli. Sekarang ada makan gratis, dilarang. Aneh kan. Akhirnya si suami ini kena diabetes, kolesterol, kena darah tinggi. Bukan karena sate, bukan karena kekil, bukan karena soto, tapi karena jengkel sama istrinya itu yang bikin dia sakit. Makanya nggak usah dibatasin bu, harus disupport, apalagi udah tua, butuh gizi. Jawa ngarani gerang segere kari arang-arang, ngono saya dibatasi. Eling bojomu ki lho, ngambekan ping 3 watuk ping 9 ngono. Makan dibatasi lagi, bu, nggak usah dibatasi. Syukuri nikmat Allah itu untuk dinikmati. Allah kasih anugerah itu untuk dinikmati, asal tidak israf, tidak berlebihan, dan tidak dimubadirkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Nikmat Allah itu untuk dinikmati. Kita itu jangan hanya sibuk mencari sampai nggak sempat menikmati. Rugi hidup kayak gitu, hanya sibuk nyari tapi nggak sempat menikmati. Karena ada orang yang kayak gitu, sibuk cari makan tapi nggak sempat makan sendiri. Ada kayak penjual nasi pecel, sibuk ngeladenin orang beli, ngelayanin orang beli, dia sendiri nggak sempat sarapan. Ya nasi pecelnya habis, tapi setelah itu diberangkatkan ke rumah sakit, opname, nggak sempat sarapan. Hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Rugi bro. Maka mohon maaf Bapak, kalau duitnya banyak dinikmati Pak, beli mobil yang bagus, biar ya perjalanannya lancar, dinikmati, enak, dinaikinya juga enak, suspensinya juga enak, perjalanan juga terasa nikmat. Jalan berlubang nyemek gledek gitu. Duit banyak, duitnya lho 7 miliar, tuku mobil yang rego 12 juta. Duit 7 miliar beli mobil harga 7 juta, di starter enggak kena. Kelekek. Starter mana? Kelekek. Kelekek. 29 kali loh lagi kena. Akhirnya dipancal gas iki melaku prok. Dipakai belok pintunya buka sendiri gelodak. Tangki diganti jirigen, spionnya plastik. Punya duit nggak dinikmati, rugi. Hei, lo iya. Makanya kalau duit banyak, mohon maaf, daftar haji, menikmati duit, pergi umroh, menikmati duit. Ngono lho bro. Wes tak rungokno. Duit banyak, hidup cuma sekali, nggak punya pengalaman luar negeri. Rugi Pak, hidup sekali nggak pernah naik pesawat. Uripmu ngutek nang perumahan kene. Salah aslimu desa rene lak minggat. Asli minggat. Wong pindah mrene iki lho karena 2 kemungkinan. Nek gak kekurangan ya kewirangan. Alah ngaku wong. Kalau nggak kekurangan ya kewirangan. Nah, kalau keluar pulau namanya teran. Itu kalau nggak terantanan ya mesti terancam. Halo. Dilanjut. Subhanallah. Kalau punya duit dinikmati. Masa hidup cuma sekali, nggak pernah naik pesawat. Hidup cuma sekali, nggak pernah ngelihat pramugari.
Cantik-cantik, mulus-mulus, enggak ngono-ngono ku apa jemburis-jemburis. Pak, Pak, ya Allah, apa sih artinya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma, percuma. Kadang-kadang punya duit sampai triliunan, yang dinikmati cuma ratusan ribu, rugi. Ya malah diperbudak duit, diperbudak harta. Kan hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati. Percuma mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Ingin dapat jabatan, ingin dapat kedudukan, berhasil didapatkan, tapi nggak bisa merasakan, rugi. Kepingin jadi anggota legislatif, kepingin jadi anggota dewan, usaha dilakukan, duit dibagi-bagi, kampanye sana sini, saudara-saudara, sampai selebaran visi misi beredar di mana-mana, foto baliho dipajang di mana-mana, sampai dipaku di pohon biar rela jadi penunggu pohon, rela jadi penunggu jembatan. Begitu dia dapatkan jabatan itu, 3 bulan masuk penjara gara-gara kasus korupsi. Itu kan mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, berapa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma punya segalanya nggak bisa menikmatinya. Punya TV gede, lebar, 1000 in, tapi mata belek nggak sembuh-sembuh, kan nggak bisa nonton TV. Mending TV kecil tapi mata sehat, dipentelengi sewaktu-waktu bisa. Kursi aja harganya 950 juta, tapi pantat bisulen terus, bokong udunen nggak waras-waras, kayak iso lungguh. Mending kursi dari bambu, pakune teng serong ngati dilunggui, bokongnya kecantol ngati berdarah-darah, tapi kan sehat toh. Besok berani duduk lagi walaupun kecantol lagi. Percuma Pak punya istri cantik semok, tapi istrimu tiap hari anyang-anyangan terus, nggak kena diule-ule. Ya mending nggak begitu cantik tapi sehat, sewaktu-waktu bisa digunakan. Ini sengaja saya sampaikan untuk menghibur yang wajahnya jelek-jelek itu. Ya artinya ibu kalau dikata-katain nama suami udah jelek, bawel, cerewet, nggak usah ngebantah, santai aja, biarin jelek, yang penting nggak anyang-anyangan. Saya nggak ngerti anyang-anyangan mek plonga-plonga, nggak ngerti ya wis. Sampai ditanya orang, anyang-anyangan itu bahasa Indonesianya apa? Tawar-tawaran. Hidup ini untuk dinikmati jemaah sekalian, tapi dengan cara yang benar. Jangan salah pentasarufannya. Cari harta ditumpuk-tumpuk, nggak bisa menikmati, rugi, mati gak dibawa. Kan sebanyak-banyaknya orang punya harta, ketika mati nggak ada yang dibawa. Penjual helm tuh helmnya banyak banget, tapi mati nggak ada tuh yang pakai helm. Bakul helm itu rauno, mati helman rauno. Ya lucu aja. Kadang aneh, cari duit dikumpulin dapat banyak, beliin tanah, cari lagi kumpulin dapat banyak, beliin tanah, cari lagi kumpulin dapat banyak, beliin tanah. Dia lu nggak sempet nikmati duitnya, nyari terus sampai ke Gere Bengkong. Tanahnya emang luas tapi dia nggak bisa menikmati duitnya. Lihat orang kayak gitu mesti resik tanahnya timbang raine. Tanahnya terawat bersih tapi raine rumbuk ono model.
Ya kayak gitu. Bersyukur. Kalau mau bersyukur dengan cara yang benar ditambah sama Allah, la in syakartum la azidannakum, ditambah kenikmatannya sama Allah. Tapi awas kalau kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kenapa orang sakit? Berikutnya yang kedua karena banyak mengeluh. Mohon maaf, kakean sambat, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Ada masalah dikit, waduh, wah gimana, wah, waduh gimana. Ada masalah dikit, wah, aduh gimana, wah, aduh gimana. Ada masalah dikit aja, wah, aduh gimana, ngeluh terus. Itu yang bikin ya mudah sakit, hidupnya nggak enak. Halo. Nah, sekarang ini zamannya makin parah. Orang itu dikasih sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Nggak boleh. Bapak ingat, sehebat-hebatnya bapak nggak akan ada artinya tanpa doa istri. Maka lebih tepatnya di balik suami yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakan. Betul ibu? Krungu kupingmu. Saya ulang, di balik suami yang sukses itu ada istri yang ikhlas mendoakan. Dan ingat, di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Ya kalau istri semakin sukses pasti suami semakin stres. Maka ibu-ibu tolong sukseskan dirimu biar stres suamimu. Bapak juga harus ingat, suksesmu karena doa istrimu. Maka kalau ingin lebih sukses, yang mendoakan harus lebih tambah. Ya tambah lagi, kalau cuma satu ya kurang sukses pak. Udah, jangan kenceng-kenceng. Ntar kedengeran nama yang pakai kerudung. Jangan pernah berbicara poligami di hadapan ibu-ibu. Ibu itu paling antipati, paling alergi. Jangan pernah membicarakan itu, karena memang poligami bukan untuk dibicarakan pak, tapi untuk dilaksanakan. Sehingga berikutnya berikutnya kenapa orang itu gampang sakit, kenapa orang itu hidupnya susah, karena dia nggak pandai bersyukur. Kalau ingin menikmati hidup itu caranya, pertama harus pandai bersyukur, yang kedua berusaha berbagi dan membahagiakan orang lain, yang ketiga jangan merasa sedih dan tertekan karena orang lain menjelek-jelekan kita. Biar orang lain menjelek-jelekan kita, biar orang lain memfitnah kita, balas aja dengan kebaikan. Jangan sampai kalah sama pohon mangga. Pohon mangga itu luar biasa, dia dilempar pakai batu, ngebalasnya pakai buah mangga, kadang sekaligus 5. Lakukan ibadah dengan istiqomah. Lah emang kayak gitu. Rasulullah seperti itu, disakitin kayak apapun Rasulullah tetap membalas dengan kebaikan. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah siapa orang yang baik itu? Rasulullah menjawab, Al-Muhsin, orang yang baik itu man ahsana man asa'a. Orang yang membalas kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Diperlakukan jahat oleh orang lain, dia ngebalas dengan kebaikan. Itu memang betul-betul orang yang baik. Kenapa begitu? Ya, orang yang baik itu nggak bisa membalas dengan kejelekan, itu nggak bisa. Meskipun orang lain berbuat jahat kepadanya, dia tetap aja membalas dengan kebaikan. Kenapa? Dia nggak bisa membalas dengan kejelekan, karena dia sudah benar-benar baik, sehingga dia udah nggak punya simpenan kejelekan. Mulane nek balas ya apa yo gak duwe simpenan elek. Oh, arep balas elek nganggo apa? Gak duwe elek pisan. Gak duwe simpenan. Maka kalau ada orang yang kelihatannya khusyuk, kelihatannya salate Allahu Akbar, tasbihne muter terus lambene umi-umi, bukan wiridan, ngapalno utang. Ngapalin utang. Tapi ketika diperlakukan jelek sama orang lain, disikapi jahat sama orang lain, ngebalasnya sama kejelekan, dia membalas dengan kejahatan. Itu belum orang baik, dia bukan orang baik.
Sesungguhnya dia orang jelek, tapi dia pinter nyimpen kejelekannya. Kalau emang orang baik, meskipun diperlakukan jelek sama orang lain, difitnah sama orang lain, ngebalasnya tetap baik. Kenapa? Dia nggak bisa ngebalas jelek. Orang dia nggak punya simpenan kejelekan. Balasnya ya api. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Rasulullah itu ya beda dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga Rasulullah itu afdalul mursalin, paling utama-utamanya para rasul, sayyidul anbiya, penghulu para nabi. Nabi-nabi yang lain itu kalau umatnya nakal, umatnya ingkar, umatnya kafir, ya dinasihati, dituturi sak keneke, maksimal. Halo. Teman kok gak pati ngrungokno model. Nabi-nabi yang lain itu ketika umatnya ingkar, ketika umatnya kafir, ketika umatnya menentang, gak mau iman, dinasihati semaksimal mungkin. Dinasihati gak kena, dinasihati kok tetep aja kafir, didongakno mati. Iya, nabi-nabi yang dulu kan gitu. Ajak-ajak dakwah tentang tauhid la ilaha illallah, ajak-ajak keimanan. Ternyata banyak yang nggak mau. Ya terus ajak-ajak, terus dinasihatin, terus diupayakan secara maksimal. Gak kena, tetap kafir, tetap ingkar. Dongakno mati, dongakno dapat bencana, didoakan dapat musibah. Nabi-nabi dulu rata-rata begitu. Maka zaman dulu banyak bencana, banyak musibah terjadi. Itu gara-gara yang mengajukan proposal yang nabinya sendiri. Jadi akeh bencana, akeh musibah yang ngajukan proposal nabine dhewe. Yang mengajukan proposal nabi, ya sama Allah ya langsung di ACC. Loh iya kan? Nabi Nuh dakwah, bayangin 800 tahun cuman dapat pengikut 80 orang. 800 tahun cuman dapat pengikut 80 orang. Ya udah penuh kesabaran, telaten, sabar, nakal dituturi, nakal dinasihati, kafir dinasihati, ingkar dinasihati, melawan menentang dinasihati. Udah kayak gitu, lama-lama habis kesabarannya. Entean sabar, dongakno mati. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum lam yalidu illa fajiran kaffar. Ya Allah, karena kalau engkau tinggalkan satu orang saja kafir di muka bumi ini, dia akan mana anak yo kafir, putune kafir, tahu wes tambah akeh wong kafir. Pun ya Allah, hancurkan mereka, binasakan mereka, turunkan azabmu kepada mereka, habisi mereka semua. Nabi Nuh sing njaluk. Ya langsung Gusti Allah melakukan pemutihan. Uang sing kafir-kafirnya lunas. Nabi-nabi dulu gitu gayane. Iya gayane ngono. Nabi Musa yuk dakwah, ajak-ajak iman. Umatnya malah nentang. Dongakno udan getih, gerocok-gerocok hujan darah. Tobat kami iman kapok. Didongakno Nabi Musa bencanane ilang. Gelem iman, enggak lama kafir meneh, ingkar meneh, dongakno ya Allah udan kodok. Krotok hujan iki kodok katak ini. Ngono gayane nabi-nabi biyen. Iya. Nah kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ndak dakwah telaten, penuh kesabaran, sabar tingkat tinggi, tiada bandingannya. Ajak-ajak keimanan, umatnya nentang, dinasihati kok nggak nurut, dibela nih di hadapan Allah, dibela di hadapan Allah. Nggak ada yang didoakan celaka, itu nggak ada kalau Rasulullah. Umatnya nentang itu malah dibela di hadapan Allah. Ingat waktu peristiwa perang Uhud, betapa waktu itu pasukan kita, kok kita kaya melu ya pasukan muslimin. Aku waktu itu nggak ikut aku. Kok pasukan kita. Tapi sampean yo ngono kok nyanyi ku yo Ibu kita Kartini. Kapan nek nglairno kowe? Halo.
Tolong perhatikan ya. Pasukan muslimin waktu itu kan porak-poranda. Ya gara-gara kesalahan sendiri sih, nggak mau ngikutin instruksinya Rasulullah. Tim pemanah, pasukan pemanah yang berada di atas gunung, ini udah dikasih warning sama Rasulullah, perhatian. Pasukan pemanah, apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan tempat sebelum ada aba-aba dan instruksi dari saya. Apapun yang terjadi, pahami. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh meninggalkan tempat sebelum ada aba-aba dan instruksi dari saya. Ya siap, waktu itu dibilangin Rasulullah. Nah, ringkas cerita, dalam kecamuknya perang itu pasukan kafir kalah awalnya. Pasukan kafir berantakan, lari tunggang langgang, tidak karu-karuan. Nah, tapi ada sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, waktu itu masih kafir. Mereka mendelik, ngumpet kadung di goa, ngancam wisan, nanti kalau pasukan pemanah muslimin itu turun, kita naik, kita gempur dari atas. Ngono. Begitu pasukan kafir paubar, porak-poranda ndak karu-karuan, kan harta rampasan berserakan. Emas-emasan, harta rampasan itu berserakan. Pasukan Islam yang di bawah kan ngeracuti itu tuh, ngambilin, ngumpulin itu. Yang di atas mikir, gila gak mudun keri umet ini. Kalau kita nggak turun, kita nanti nggak dapat bagian ini nanti. Lagian pasukan kafir udah nggak ada, udah lari semua. Yuk turun, naik turun, melu ngering kesiku. Begitu mereka turun, Khalid bin Walid dan pasukannya naik. Kerocok panah dari atas, diserang dari atas. Korat karit gantian pasukan muslimin yang porak-poranda, sampai Rasulullah berdarah-darah tubuhnya. Gigi Rasulullah sempat tanggal. Waktu itu para sahabat memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tengadahkan tanganmu, mohonlah kepada Allah, mintalah kekuatan biar kaum kafir, pasukan kafir dihancurkan oleh Allah. Rasulullah cuma senyum. Bahkan malaikat Jibril itu loh gak sabar. Padahal malaikat itu nggak punya nafsu. Malaikat Jibril itu nggak sabar nemuin Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa mas? Yo memudahkan pemahaman, gitu loh. Biar mudah difahami. Tapi Rasulullah yang enggak kok. Ada apa mas? Yang enggak. Yo biar mudah difahami. Kan aku sadar yang aku omongin kan orang-orang yang kurang begitu cerdas. Jadi kayak aku gitu loh. Ada apa mas? Mohon izin. Izin apa? Itu gunung mau aku angkat. Terus ya tak jerit nunggune pasukan kafir itu. Saya lempar ke mereka pasukan kafir biar hancur semua. Terus Rasulullah bilang, mas, rungokno toh. Mas, itu perintah Allah apa karepe sampean dhewe, Mas? Ya karepku dhewe. Sorry, Mas. Aku lagi nggak butuh bantuanmu. Kalau yang nyuruh Allah ya karuane. Kalau memang itu yang nyuruh Allah ya karuane, aku manut itu perintah Allah. Tapi lek karepe sampean dhewe, kalau ini mau sampean sendiri, Mas. Sorry, Mas, aku lagi nggak butuh bantuanmu. Ngono Kanjeng Nabi. Coba sampean lagi terdesak terus ditawarin kayak gitu, mohon izin gunung aku angkat, lempar ke mereka, yo giyetno ae ngono, ben gepeng kabeh ngono. Rasulullah enggak, jangan Jibril, jangan. Lah kalau ini dilempar ke sana, dijeret nelak mati kabeh. Dan mati kabeh terus umatku sopo? Jarno urip, biarkan mereka hidup. Mereka nggak mau iman, siapa tahu nanti anaknya mereka yang mau iman, tak telatenane. Bapaknya gak kena, ibunya gak kena, mbok menawa anaknya kena. Siapa ngerti bapaknya nggak mau iman, ibunya nggak mau iman. Siapa tahu nanti anaknya mau iman, tak telatenane, wong potongannya kayak manaan kok. Malah didoakan sama Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berikan hidayahmu, petunjukmu kepada kaumku itu. Mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak ngerti. Mereka belum ngerti, ya Allah. Jangan kau timpakan azab atas mereka. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu kepada mereka. Subhanallah, Rasulullah kayak gitu. Bahkan waktu itu bumi sempat bersumpah. Bumi lo bersumpah di hadapan Rasulullah. Jari bumi kan, kata bumi gini, kalau sampai darah, kan waktu itu darah Rasulullah bercucuran kan, kalau sampai darah Rasulullah netes ke tubuhku, aku akan balik badan, mulet. Bumi lo sampai gitu, sampai darahnya Rasulullah netes ke tubuhku, mulet aku. Apa yang dilakukan Rasulullah mendengar sumpah bumi itu? Rasulullah malah sibuk menampung darah itu biar nggak jatuh ke tanah, biar nggak menetes ke tanah. Ditandai guys surban ke tangan, jangan sampai netes. Ini kalau sampai netes, iki bumi mulet temenan iki. Kalau bumi mulet hancur orang-orang itu. Subhanallah, coba sampean. Ya malah dipiur-piur nang ngene getene. Halo. Rasulullah kok kayak gitu. Subhanallah. Jadi wong apik ya diapiki, wong elek ya diapiki. Kok dieleki? Menikmati hidup. Hidup nanti akan terasa nikmat. Terus kemudian berikutnya, kenapa orang itu gampang sakit, hidupnya susah? Karena mohon maaf, di samping kurang pandai bersyukur, banyak mengeluh, terus orang itu galau. God always listening and understanding. Sekali lagi, God always listening and understanding. Makasih, semakin kelihatan goblokmu. Jadi mohon maaf kalau dibilang goblok nggak boleh marah, karena hakikatnya manusia itu emang goblok. Yang pintar cuman Allah. Hakikat ilmu milik Allah. Ketika manusia dianggap berilmu dan pintar, karena waktu itu dia sedang berada dalam hidayah Allah, dalam bimbingan Allah. Andai kan nggak berada dalam bimbingan Allah, ya goblok. Makanya ketika dibilang goblok nggak usah marah. Emang aslinya manusia itu goblok. Yang pintar cuman Allah, ilmu cuman milik Allah. Ketika manusia dianggap punya ilmu dan dianggap pintar, waktu itu emang dia berada dalam bimbingan Allah, dia dalam hidayah Allah. Kalau nggak gitu ya goblok. Maka aslinya manusia itu goblok. Apapun jabatannya aslinya goblok. Apapun pangkatnya itu manusia aslinya goblok. Yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Yang ceramah ini juga. Makasih. Jadi ini ceritanya malam ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Para goblok-goblok sekalian yang saya hormati, kenapa orang itu galau? Karena dia melupakan Allah, sehingga dia pun dilupakan oleh Allah. Saya ulang, kenapa sih orang kok galau? Karena dia melupakan Allah, sehingga dia dilupakan oleh Allah. Orang yang mengingat Allah, ya diingat nama Allah, diperhatiin nama Allah. Orang yang melupakan Allah juga dilupakan nama Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan menzikiri kalian. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, jangan kalian mengkufurinya. Gitu loh. Kalau kita zikir ke Allah, Allah juga zikir ke kita. Untuk mudah dipahami kayak gini. Aku tuh apa kata kamu? Ya kalau kamunya ingat aku, akunya juga ingat kamu. Kalau kamu sering ingat aku juga sering ingat kamu. Kalau kamu terus saja ingat aku juga akan terus saja ingat kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau kamu banyak ingat aku juga banyak ingat kamu.
Kalau ingatnya kamu ke aku cuman dikit, ingatnya aku ke kamu juga cuman dikit. Kalau kamu jarang-jarang ingat aku juga jarang-jarang ingat kamu. Kalau kamu sama sekali nggak pernah ingat aku nggak ngurusi raimu, nggak ngurus rupamu. Iya, maka sungguh zikir itu luar biasa, jemaah sekalian. Sehingga jangan pernah percaya kalau ada orang yang nggak ibadah tapi ngaku-ngaku deket sama Allah, ngaku-ngaku mimpi ketemu sama Rasulullah. Jangan mudah percaya. Hoi, uang nggak pernah sholat ya, nggak pernah sholat dan cerita, aku tadi malam mimpi ketemu Nabi Muhammad. Jangan pernah percaya. Ngapain Nabi Muhammad kok nemuin dia itu lo, ngapain? Janjiannya lo kapan? Hei. Ada orang zikir nggak pernah, sholat nggak pernah, cerita, semalam aku ketemu sama Sunan Kalijogo. Ya yang mikir, lah nyapa Sunan Kalijogo kok kelayapan metu wong gak sholat iki lho. KRPG kurang penggawean. Hei. Aku jadi teringat pernah aku ziarah pas ke mana ya, Batu Ampar Madura itu. Tuh aku nyampe situ belum zuhur. Di situ ada orang duduk bersila, rambutnya panjang, sambil muter tasbih terus, tahu apa yang dia baca. Duduk bersila di situ, subhanallah. Begitu azan zuhur, dia tetap aja duduk di situ, nggak sholat. Aku memang kebetulan lagi sengaja istirahat di situ agak lama, ada yang perlu dilakukan. Sampai azan asar, dia tetap aja duduk di situ, nggak sholat asar. Sampai azan maghrib masih di situ dia, nggak sholat maghrib. Isya nggak sholat. Mosok jamak kok langsung papat. Sholat jamak langsung pati aturannya sopo. Aku mikir berarti nggak sholat. Habis isya lagi ngopi bareng sama aku. Ngopi bareng, waktu ngopi bareng tuh dia cerita, alhamdulillah saya riadohnya udah berhasil. Aku ya penasaran, kok udah berhasil, emang dapat isyarah apa, dapat alamat apa? Aku udah ketemu sama Nabi Khidir. Semakin penasaran aku, ketemunya di mana? Dia ngomong di pom bensin, di SPBU. Ketemu di mana? Cara tanan kan ning pom. Jadi ketemu Nabi Khidir no SPBU. Aku yang mikir, nah nyapa Nabi Khidir no SPBU? Masa Nabi Khidir kentekan solar? La haula wala quwwata illa billah. Berzikir dan berzikir terus. Orang kalau berzikir pasti diperhatiin sama Allah. Sampai Rasulullah membandingkan masalul dzakir wa ghairi dzakir kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau berzikir dengan orang yang tidak mau berzikir itu ibarat perbandingan orang hidup dengan orang mati. Yang mau berzikir hidup, yang nggak mau berzikir mati. Ayo nyaut. Sing gelem zikir berarti hidup, yang nggak mau zikir berarti mati. Coba ibu-ibu seneng yang mati apa seneng yang hidup? Hah? Ibu pilih yang mati apa pilih yang hidup? Hidup. Bapak-bapak masih hidup? Misalnya Bu, misalnya ada dua orang laki, ibu suruh milih satu. Yang satu ganteng, tinggi besar, gagah, tegap, atletis, kuning kulitnya, sauntu-untune. Banyak duitnya, kaya raya, tapi mati. Yang satu udah dekil, jelek, pendek, kelek kecut, ngentutan, gak gablek duwe, tapi urip. Ibu pilih yang mana? Gak milih? Ya rondo. Modal wajah cuman kayak gitu gak milih. Kasih pilihan gak mau milih. Pilih mana Bu? Gak dua-duanya? Rondo. Ibu tak ajarin Bu, pilih yang hidup walaupun jelek. Lumayan kena gue seret-seretan.
Loh, hidup sama mati itu beda banget. Sorry ya, ada HP, dipencet tombol powernya, tek, keluar bunyinya, ding 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 ding. Nah itu berarti HP mati apa HP hidup? Mati apa hidup? Hidup. Metu suarane, metu gambare. Ada HP dipencet tombol power, tek tek, mesti tekan sekuat-kuatnya. Enggak keluar gambarnya, enggak keluar suaranya. Hidup apa mati? Mati. Ya, sekarang ada cangkem. Apa? Oh ya mulut. Mulut. Di tombol powernya pakai afdhalul dzikri, bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti itu mati apa hidup? Hidup. Sekarang ada mulut, ditekan tombol powernya, cetek afdhalul dzikri, duwe. Itu berarti mulut hidup apa mati? Yang kenceng dong jawabnya. Ada orang warga perumahan sini, pagi-pagi jam 4 dini hari, dipencet tombolnya pakai as-salatu khairum minan naum. Langsung bangun, cerekal, wudu, jurantal, berangkat salat jamaah ke masjid. Mati apa hidup? Hidup. Sip. Ada warga perumahan sini, sama pagi jam 4, dipencet tombolnya as-salatu khairum minan naum. Malah kelon. Hidup apa mati? Masuk mati iso kelon. Ya kelihatannya hidup tapi sesungguhnya mati. Itulah bangkai jalan-jalan. Padahal kita sesungguhnya sering seperti itu, betul? Ya Allah. Banyak berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, terutama ibu-ibu, agar lisanmu, lidahmu, bibirmu jadi indah, penuh berkah dan penuh pahala. Nah, daripada lisanmu, bibirmu sering kau gunakan untuk menyelatu bojomu, memperbanyak dosamu, memperberat hisabmu. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Lo kok sering engkau mencelatunya? Bu, ketika bibirmu, lisanmu sering mencelatu bojomu, ngomelin suamimu, itu bisa berubah menjadi duri-duri yang tajam, menyayat-nyayat hati suamimu, melukai perasaan suamimu yang sudah bekerja keras pontang-panting. Itu dilakukan demi untuk mengetengi dirimu itu. Istri macam apa dirimu? Ya mending baca Al-Quran, dzikir, sholawat, istighfar. Taulah biasanya kalau suami pulang telat, suami pulang terlambat, bukain pintu sambil cemberut, dongkol, ngomel. Jam berapa? Jam berapa nih? Plorak-plorok. Suka kelayapan terus. Jam berapa nih? Udah nggak usah tidur di rumah. Sana tidur di pos jaga sana. Sarungmu, bantalmu sungi kabeh. Kelon karo kentongan kono. Apa sembuh Bu itu? Mohon maaf, ibu hatinya udah sakit, pikirannya sumpek, dapat dosa. Hoi, loro. Podo-podo biar suami datangnya terlambat, ibu sambut aja dengan ikhlas. Ketok pintu, tok 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 tok. Bukain pintunya, ya sebentar. Alhamdulillah suami udah datang. Ikhlas, ramah, senyum. Wah itu pahalanya sama dengan jihad. Udah jihad fisabilillah, jihadnya ibu ya kayak gitu. Nggak usah bom panci, nggak usah. Ngapain? Bukan jihad itu, kendat itu. Perempuan model apa mau ngeledakin bom panci? Nanti lama-lama ada bom wajan, bom subluk. Islam tuh nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Ntar terangin di belakang. Ini soalnya Indonesia ini sedang darurat terorisme, darurat narkoba, macem-macem lah. Aku sampai lali orang-orang no iki mau. Nggak cukup ini waktunya. Bu,
Sambut dengan ikhlas, dengan ramah, dengan senyum. Itu pahalanya sama dengan jihad. Biasanya ngomel-ngomel, buka pintu. Sekarang ganti, sholawat. Suami datang terlambat, sambut ikhlas, senyum, buka pintu, cetek. Buka, kelihatan suami, sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suami masuk rumah, keluyur, sambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Stop. Insaf suamimu. Udah nggak berani pulang terlambat, pulang malam nggak berani, takut disolawati. Insaf, besok udah nggak pulang malam lagi, langsung sekalian pulang pagi. Nggak percaya coba ntar dipraktekin gitu. Suami pulangnya lambat, biasanya marah-marah, ngomel-ngomel, bukain pintu yang ikhlas, cetek, krek, ngelihat suami, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suami masuk ke rumah, polal badr. Paling suami cuma senyum, lewat kelewes, suami ngomong gendeng ya. Iya. Hadapi hidup ini dengan senang, hadapi hidup ini dengan gembira. Hidup cuma sekali, ngapain disusah-susah? Biar orang lain punya prinsip hidup ini ada dua. Ada senang, ada susah. Kita nggak usah kayak gitu. Prinsip kita hidup memang dua, tapi bukan senang sama susah. Senang sama senang banget. Ya kalau hati kita udah bersih, hati kita udah tertata, hidup ini adanya cuma dua, senang sama senang banget. Biar orang lain prinsipnya seneng sama susah, kita mah tetap pakai prinsip seneng sama seneng banget. Orang lain prinsipnya hidup itu ada enak, ada nggak enak. Kita enggak, kita hidup memang ada dua, enak sama enak banget. Setuju? Maka hadapi hidup ini dengan seneng. Yang penting seneng. The power of smile, the power of mind, the power of heart. Subhanallah. Makasih. Hidup ini hadapi dengan senyum, optimis, seneng aja. Wajah kita akan cerah. Sampai Rasulullah pun ketika ditanya, ya Rasulullah, ciri-ciri penghuni surga itu bagaimana? Simpel jawaban Rasulullah. Wajahnya cerah, murah senyum. Dan Rasulullah sendiri begitu, murah senyum. Dan senyum, subhanallah, ya Allah, ya Allah. Halo. Kan simpel tuh itu. Ahli surga, iya murah senyum. Ahli surga ini senyum, cerah, senyum, semua gitu. Penduduk surga semua gitu. Sampai malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, ya senyum, kebantan, senyum. Malaikat Ridwan, penduduk surga itu semuanya senyum, bahagia. Maka orang kalau di dunia murah senyum, mambu swarga itu. Iya, orang kalau murah senyum mambu swarga. Sebaliknya, penduduk neraka itu jenggawureng kabeh. Penduduk neraka yang raine jeplok-jeplok. Jenggureng semua. Apa bahasanya jenggureng itu ya? Wis pokoknya cemberut semua. Penduduk neraka itu cemberut semua, sampai malaikat Malik penjaga neraka ya cemberut, jenggawureng. Seumur hidupnya itu nggak pernah senyum. Malaikat Malik mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman nggak pernah senyum. Senyum cuma sekali waktu ketemu sama Rasulullah pas perjalanan Isra Mi'raj. Itu pun cuma sebentar. Ngono tok. Habis itu ya cemberut terus sampai akhir zaman. Malaikat Malik. Makanya uang nontonnya neng jenggawureng cemberut asli wong ngono kuwi mambu neraka wisan. Sorry ya, secantik apapun perempuan kalau cemberut jelek. Nggak percaya coba ibu cemberut tau mecucuan terus bercermin ngoco. Nek perlu difoto. Ketokno lambene tok. Mesti well. Halo. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Senyum itu ternyata subhanallah mempunyai beberapa kekuatan. Pertama, bukti bersyukur. Orang tersenyum hatinya bahagia, bukti bersyukur. Yang kedua,
Senyum itu bukti optimis. Orang-orang sukses itu orang yang optimis. Orang-orang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang optimis, menatap masa depan. Husnudzan billah min husnil ibadah. Husnudzan kepada Allah, yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan mendapat anugerah dan keberhasilan, kesuksesan dari Allah. Itu adalah termasuk ibadah yang terbaik. Orang-orang sukses itu orang-orang yang optimis. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Orang pesimis itu pasti gagal dalam hidupnya. Karena orang optimis itu ibarat orang mau melangkah, ibarat orang mau jalan. Halo. Orang optimis itu pasti gagal dalam hidupnya. Karena orang pesimis, orang pesimis itu ibarat orang yang udah mengubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Oh, mau jalan kok kakinya dikubur sebelah. Oh, kayak aku ini nggak mungkin bisa pergi haji sampai mati kayak iso haji. Kayak aku ini nggak mungkin bisa hafal Quran. Ya nggak mungkin bisa hafal lah, dia pesimis. Yang ketiga, senyum itu bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Maka jangan diremehkan. Walaupun cuma senyum itu menjedetkan lambe. Nilainya sedekah. Jangan pernah meremehkan amal kebaikan yang kelihatannya kecil. Kadang dalam amal kebaikan yang kelihatannya kecil, di situ terdapat ridha Allah. Itu yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Jangan pernah diremehkan. Masuk masjid, udah nggak ada jamaahnya, udah selesai sholat jamaah, zikir, wirid, doa udah selesai, nggak ada orang, kipas angin masih muter aja, wugu. Wah, ini ngabisin listrik ini, matiin, strike. Kelihatannya amal kebaikan kecil, tapi kadang itu yang mendatangkan rahmat Allah. Di situ terdapat ridha Allah. Ke tempat wudhu, nggak ada orang, ini kalau udah penuh airnya, melober-lober kerannya, krocok, matiin, set. Ini jangan dianggap remeh, amal kebaikan kecil. Ini yang mendatangkan rahmat Allah. Kadang di situ terdapat ridha Allah. Masuk ke toilet, WC umum, di situ ada peninggalan orang lain. Mundung, disiram, krocok, bersih. Ntar kalau dipakai orang nyaman, jangan malah ditambahin. Nanggung cuman segini, tambahin. Berikutnya ternyata senyum itu antioksidan yang spektakuler, kekebalan terhadap macam-macam penyakit. Orang yang murah senyum itu nggak gampang sakit. Orang yang murah senyum itu sehat pribadinya, nggak gampang sakit. Gak percaya? Coba teliti tetangga-tetangga Anda, teliti tanggomu. Wong sing grapyak, Semanak, Sumeh, Hajar, Serawung, modelnya itu akrab. Halo. Tanggomu sing gaureng itu loh. Delok. Wajah sing model kemerawuk ngono lho. Wajah-wajah jemotos. Kemampleng. Kemeplak ya. Halo. Enggak gampang gering. Gampang gering. Maka orang yang hatinya bersih, wajahnya cerah, murah senyum, sehingga bibirnya melebar. Bibir sering melebar. Bibir menyempit, lambe ciut, lambe bermasalah. Kok nggak percaya sih? Lambe ciut itu lambe bermasalah, bukan sariawan. Orang itu kalau tanpa masalah, hatinya bersih, bibirnya melebar. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selalu melebar. Kalau lambene nyiutnya, assalamualaikum, salam. Gimana kabarnya? Urus. Orang yang pemaaf bibirnya juga selalu melebar. Maafin ya Bu, aku yang salah. Ya sama-sama, nggak apa-apa. Tapi kalau bibir yang menciut, maafin ya aku yang salah. Sudi. Maka cirinya orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan betah kegerimisan ora buyar. Gimana? Apa langsung doa? Nah, ini masih baru sampai. Halo. Dilanjut. Ndi te gremes.